Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Semoga kita dalam sehari ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya tugas-tugas dan berkarya di bidang perkapalan dan pelayaran. Dalam perjalanan hidup bisnis perkapalan dan pelayaran, setidaknya kami tergelitik dengan apa yang telah dilakukan oleh negara Cina, di mana negara Cina menurut hemat kami sebagai negara yang menjadi pemain utama di dalam industri dan bisnis perkapalan dan pelayaran yang ada di dunia. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, kenapa China kok bisa menjadi pemain utama dalam bisnis industri perkapalan dan pelayaran. Untuk itu, saya akan mencoba menggali lebih dalam kenapa negara China itu bisa menguasai industri perkapalan. Di dalam perkembangan dan perjalanan kami menganalisa kenapa China bisa menjadi negara yang menjadi pemain utama dalam sektor pelayaran, termasuk di dalamnya sektor perkapalan. Dugaan kami adalah negara Cina mengatur dan melindungi bisnisnya dengan suatu undang-undang pelayaran. Sebagaimana di Indonesia juga terdapat undang-undang pelayaran yang kita kenal dengan Undang-Undang 17 tahun 2008. Di Cina juga ada Maritime Code, Maritime Act in China yang mengatur tentang pelayaran. Ini adalah dugaan kami sementara kenapa China begitu menguasai di dalam dunia perkapalan dan pelayaran. Kami terus menggali, meninjau bagaimana bisnis perkapalan, bisnis galangan kapal, dan bisnis dunia perusahaan-perusahaan pelayaran di China. Akhirnya kami meninjau bahwa China fokus kepada commercial review, commercial goal daripada industri perkapalan dan industri pelayaran. Dan ini menjadi suatu kebijakan. Rupanya kebijakan di Cina adalah Cina harus memainkan peran penting dalam meningkatkan industri pelayaran dunia. Cina menyambut baik misi PBB, yaitu misi perdagangan dunia. Dan pencarian kami semakin jelas, semakin memahami bahwa China akan memperkuat di sektor industri pelayaran, industri perkapalan ini diperkuat menjadi suatu kedaulatan dari seluruh sektor negara di China.
China menyadari bahwa China memiliki 7 pelabuhan besar dan 7 pelabuhan tersebut merupakan 10 pelabuhan tersibuk yang ada di dunia. 7 diantaranya ada di China. Dan ini sebenarnya sudah dirintis sejak awal. Sampai China mempunyai pencapaian 7 pelabuhan tersibuk di dunia itu terletak di China. Ukurannya dari apa? Ternyata ukurannya adalah dari tonase kargo yang masuk dan keluar ke China. Ekspor China dan impor China juga besar. Ekspor dan impor. Sehingga 7 pelabuhan itu ada di negara China. Kami semakin yakin, dan ini adalah suatu rahasia kenapa China menjadi negara yang super serius dalam menghadapi dunia maritimnya. Sebagai contoh, Shanghai, pelabuhan Shanghai itu merupakan pelabuhan yang paling sibuk di dunia. Berbicara masalah pelabuhan yang paling sibuk, rupanya pelabuhan tersebut ada di suatu kota yang kita kenal dengan nama Shanghai. Dan itu seluruh dunia sudah mengenal Shanghai merupakan pelabuhan tersibuk di dunia. Maksudnya adalah pelabuhan laut. Data yang dapat kami peroleh bahwa tahun 2020 sejak beredarnya pandemi COVID di China di Wuhan Desember 2019. Di tahun 2020 sekitar 1 semester daripada perjalanan COVID, China itu ternyata owner di China, ship owner yang ada di sini, itu mencapai capaian yang sangat tinggi. Dikategorikan bahwa China, pemilik China, kapal di China itu adalah terbesar nomor 3 di dunia. Karena kapal-kapal milik pengusaha-pengusaha Cina ini menguasai setidaknya 228 juta deadweight. Artinya kapasitas angkut China untuk ekspor itu sudah bisa diperhitungkan, yaitu sekitar 228 juta. Dan ini merupakan satu modal besar bagi China untuk perdagangan dunia. 228 juta. Jadi kalau ini dianalogkan di Indonesia, maka satu orang warga negara Indonesia memiliki 1 juta DWT untuk ekspor. Luar biasa sekali. Dan ini Indonesia katakan 250 juta, mempunyai 500.000 ton DWT aja satu orang, maka itu sudah menjadi bekal bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyaingi minimal 50% daripada kemampuan angkut negara China. Kita mundur ke belakang. Di dalam dunia pelayaran tidak akan lepas daripada dunia pembangunan kapal.
China berhasil membangun kapal dalam tahun 2019 itu sekitar 23.000 juta ton atau sekitar 60 juta ton per hari. Per hari membutuhkan material besi, baik itu plat, profil, pipa, engine, segala macam. Kalau kita hitung kebutuhan perharinya sampai 60 juta ton di tahun 2019. Ini artinya tahun sebelum adanya COVID. Memang setelah adanya COVID, China mengalami sedikit penurunan, namun cepat bangkit. Ya. Dalam sejarahnya, China telah membangun fokus kepada 4 jenis kapal, yaitu kapal curah kering yaitu bulk carrier, kapal general cargo, kapal kontainer, dan kapal untuk kepentingan lepas pantai. Dan ini fokus di negara Cina. Karena apa? Karena untuk mempertahankan kapasitas angkut yang tadi dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Cina yang 228 juta. Tentunya ada yang sudah tua diganti dengan yang muda dengan membangun kapal-kapal bangunan baru. China Classification Society yang menerima kapal-kapal tersebut dimasukkan ke China. Kalau ataupun tidak, kapal-kapal tersebut diklasifikasikan ke dalam badan klasifikasi yang tergabung di dalam International Association of Classification Society. Kawan-kawan semua, keahlian China sebagai pebisnis di bidang galangan kapal terus dikembangkan, tidak saja untuk kebutuhan di dalam negeri, juga kebutuhan negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia, negara-negara Asia, negara Eropa, dan Amerika. Mereka menjadi pangsa pasar bagi galangan-galangan kapal di China. Itulah sebabnya kenapa China menjadi negara yang menjadi pemain di dalam industri perkapalan. Dan alhasil juga akan secara otomatis menjadi negara yang leading di sektor dunia pelayaran. Meskipun Cina dikenal sebagai negara yang mengekspor produk-produk manufaktur ke seluruh dunia, tentunya Cina juga merupakan importir komoditi utama. Dan ini kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mengekspor ke negara Cina karena terbuka bagi negara Cina. Sehingga kapal-kapal kita harus comply dengan ketentuan-ketentuan internasional. Maksud daripada China dikenal sebagai eksportir, artinya China mempersiapkan kapal-kapalnya comply dengan aturan yang diberlakukan di seluruh dunia. Seluruh konvensi-konvensi yang diterbitkan oleh IMO, China berusaha memenuhi untuk comply. Begitu juga kapal-kapal yang masuk ke negara Cina tentunya harus comply dengan aturan-aturan IMO. Nah, Indonesia memasukin satu sektor yaitu kepentingan China mengimpor barang. So Indonesia harus memiliki kapal-kapal yang comply dengan aturan IMO. Ini adalah kunci ternyata. Dari dua statement ini merupakan kunci compliant.
Kenapa ini menarik untuk kita bahas? Katakan dari 5 Januari sampai Oktober, ya, setelah terjadinya COVID, awal mula COVID, yaitu Desember 2019, 5 Januari sampai Oktober 2020, menurut data daripada Bea Cukai Cina mengatakan bahwa China menggalakkan impor dan ekspor. Oke, kita analisa dari impor Cina. Cina mengimpor setidaknya dalam waktu 10 bulan itu sekitar 81 juta ton gas alam, natural gas. Kita memproduksi gas alam, dan ini kesempatan permintaan yang tinggi dari Cina. Bukan kian hari kian menurun, tapi kian hari kian bertambah. Jadi 81 juta ton. Ini perlu menjadi catatan kita. Cina juga mengimpor kedelai sebanyak 83 juta ton kedelai. Bayangkan tempo hari harga kedelai tempe di Indonesia sampai mahal. Itu karena Cina mengimpor dengan lebih dari ini, 83 juta ton. Ini merupakan suatu data yang menjadi data demand. Kalau kita mempunyai kapal bisa mentransport kedelai dari Amerika sampai ke China, tentunya kita harus mentransportkan kapal kita dari Indonesia ke Amerika, dan Amerika loading sampai di China kita unloading. Perjalanan kita dari Indonesia ke Amerika dan Amerika ke China itu membutuhkan compliant dari beberapa aturan internasional. Dan ini rupanya menjadi dugaan kami, aturan itu menjadi nomor 1 di China. China juga mengimpor setidaknya 975 juta biji besi. Bayangkan saja, kebutuhan akan besi saja udah 62 juta ton per hari di China. Dan ini Cina mengimpor, artinya biji-biji besi yang ada di Indonesia, di Halmahera, di sekitar Indonesia Timur itu banyak. Itu bisa kita ekspor ke sana, tentunya dengan mengikuti undang-undang di negara Indonesia, yaitu undang-undang pertambangan. Dan kapal-kapal bulk carrier harus comply dengan aturan perjalanan internasional. Cina juga mengimpor minyak mentah atau crude oil sebanyak 458. Artinya crude oil tanker kita juga harus siap. Kalau toh kita harus mengekspor crude oil dari Indonesia, atau kita mengambil peran perdagangan dari Timur Tengah ke China, itu juga merupakan satu trayek yang cukup bagus. Jadi permintaan ini merupakan suatu permintaan yang menggairahkan dunia. Jadi dari permintaan ini tadi, mulai dari gas alam, kedelai, biji besi, crude oil ya. Ternyata memang karena adanya COVID, itu China sedikit ada perlambatan di dalam pertumbuhan ekonomi Cina. Namun karena
permintaan yang cukup tinggi ini tadi, ya, tingkat permintaan yang cukup tinggi, China merupakan salah satu pemain paling signifikan di dalam bisnis perkapalan dan pelayaran di dunia ini. Kebutuhan Cina artinya kapal-kapal luar boleh masuk atau kapal-kapal Cina mengambil barang dari luar ke dalam negerinya. Nah, ini suatu perdagangan, prinsip ekonomi. Jadi pemilik kapal sudah mulai bisa melirik. Kita tidak boleh hanya terpaku kepada komoditas angkutan di dalam negeri, namun angkutan luar negeri seperti yang diharapkan China ini juga harus kita layan. Kenapa demikian? Ternyata tepat dugaan kami di awal, yaitu ada aturan. Kapal-kapal Cina kalau mau ekspor ataupun membawa barang dari luar ke dalam negeri, tentunya membutuhkan kapal yang comply. Jadi ada kerangka legislatif yang So China mengatur kapal-kapalnya yang melakukan kontrak ekspor ke luar negeri. Dan kapal-kapal Cina, kapal-kapal negara asing juga harus ngikutin aturan yang ada di negara China. So ketentuan maritim Cina menjadi super ketat. Dan China oleh karena itu banyak terlibat di dalam penyusunan regulasi dunia, terutama perkapalan dan pelayaran di suatu badan dunia namanya International Maritime Organization. Kenapa? Karena membutuhkan pengangkutan barang, membutuhkan pengangkutan penumpang, sewa kapal, charter, kalau dari luar masuk ke China di charter, bagaimana towing karena banyaknya pelabuhan-pelabuhan yang ada di China dan membutuhkan sarana towing. Sehingga China mengatur segala sesuatu ekses-eksesnya. So, pelayaran tentunya tidak terlepas daripada faktor risiko. Misalnya terjadinya kapal tabrakan. China mengatur di dalam undang-undangnya, mengadopsi undang-undang Polrek, ya, Collision Regulation 1972, diatur, dimasukkan ke dalam undang-undang di China. Penyelamatan, SOLAS, dan load line misalnya, diatur dan dijadikan menyatu menjadi undang-undang di domestik di China. Pembatasan tanggung jawab. Pemilik kapal di Cina diproteksi dengan satu aturan, yaitu pembatasan tanggung jawab. Dan kapal-kapal di Cina diasuransikan. Sehingga dengan upaya yang tadi pengangkutan dan mengatur kapal-kapal di Cina, Cina mengadopsi ketentuan, aturan, dan konvensi internasional. Mau tidak mau, Cina harus mengadopsi aturan internasional maupun konvensi internasional. Inilah kunci utama majunya negara maritim, karena negara tersebut mengadopsi aturan internasional dan konvensi internasional menjadi undang-undang di dalam negara. Termasuk misalnya banyaknya protokol-protokol. Jadi trigger terjadinya kapal-kapal tenggelam, kapal-kapal kebakaran, kapal tabrakan, klaim asuransi sebanyak, membutuhkan protokol. Dan protokol-protokol yang ada di IMO selalu dihadiri oleh
delegasi-delegasi China, dan mereka banyak intervensi. Dengan banyaknya intervensi artinya terlibat langsung dalam menyusun regulasi. Dan otomatis akhirnya undang-undang aturan hukum di China akhirnya menjadi sama dengan undang-undang atau protokol yang diberlakukan atau dibahas di International Maritime Organization. Katakan misalnya Bill of Lading. China mempunyai kepentingan. Bill of Lading 1968, aturan Den Haag, Visby. Konvensi Athena misalnya, tentang pengangkutan penumpang dan bagasinya yang melalui laut, ya, 1974, dan ini seiring dengan SOLAS. Konvensi tentang penyelamatan atau salvage atau International Convention on Salvage 1989 terlibat. Konvensi pembatasan tanggung jawab klaim kapal. Jadi Convention of LLMC Convention on Limitation and Liability for Maritime Claim. Jadi benar-benar China ingin terlibat langsung dan melakukan intervention, termasuk aturan Yoke-Antwerpen, ya, Yoke-Antwerpen Rule. Selain itu, China adalah merupakan negara yang meratifikasi banyak konvensi pelayaran internasional. Jadi kalau kita lihat convention status, Rupanya China lebih banyak meratifikasi konvensi. Dan ini adalah kunci di balik keberhasilan maritim di China. Tentang keselamatan, meratifikasi konvensi internasional tersebut dimaksudkan agar bila terjadi konflik antara kapal-kapal dan hukum China bisa diakomodir. Kapal-kapal luar negeri yang ke China, begitu juga kapal-kapal China yang ke luar negeri. Dan ini sangat baik demi untuk kepentingan keselamatan dunia, perlindungan. Sehingga dugaan kami di awal tadi, kenapa China menjadi pemain penting dalam industri perkapalan dan pelayaran global. Hal ini karena China berusaha menyusun regulasi di dalam negerinya, berusaha intervensi dengan dunia internasional, menyusun regulasi misalnya IMO, PBB, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian delegasi-delegasi China itu secara tidak langsung menyamakan irama permainan undang-undangnya dengan international regulation atau international convention. Dan ini terjawab kenapa China menjadi pemain penting dalam industri perkapalan dan pelayaran dunia. Demikian kawan-kawan share kita hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, negara Indonesia, negara maritim. Kita bisa mencontoh yang baik demi untuk kemajuan industri perkapalan dan industri pelayaran nasional Indonesia. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.